Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, malam, dan semuanya. Pada hari ini kami akan, atau pada video kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yang dimana berjudul pembagian peta frekuensi untuk teknologi LTE. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Raffi Desan. Saya Rekar Sama Putra. Saya Laura Utagaol. Saya sendiri Muhammad Syukri. Oke, baik. Langsung saja kita masuk ke pembahasan utama yang akan dijelaskan oleh rekan kita, yaitu Laura. Jadi LTE itu kepanjangan dari Long Term Evolution yang merupakan upgrade-an dari jaringan yang ada sebelumnya. LTE merupakan peningkatan kapabilitas dari jaringan sebelumnya, yaitu jaringan 3G. LTE pertama kali diperkenalkan oleh operator dari Jepang pada tahun 2004, yaitu NTT Docomo. LTE dirancang untuk memberikan kecepatan data yang jauh lebih tinggi, latensi yang lebih rendah, dan efisiensi spektrum yang lebih baik. Jadi adanya LTE ini diharapkan agar pengiriman data itu memiliki waktu yang lebih singkat daripada jaringan sebelumnya. Mendukung kecepatan hingga 100 Mbps dalam kondisi downlink dan 50 Mbps dalam kondisi uplink. Karena kemajuan LTE yang sangat pesat, 3GPP atau Third Generation Project itu standarisasikan jaringan LTE. Jadi 3GPP itu adalah organisasi standar yang mengembangkan protokol untuk telekomunikasi seluler. Nah, mengapa diperlukan pembagian pita frekuensi? Pembagian pita frekuensi bukan hanya tentang alokasi sumber daya terbatas, tetapi juga merupakan strategi fundamental dalam memastikan kinerja optimal jaringan LTE. Jadi maksud strategi fundamental ini adalah bagaimana hal-hal yang dapat kita atur, hal-hal yang dapat diatur dalam mengelola jaringan LTE ini agar menjadi optimal. Proses ini melibatkan pertimbangan kompleks terhadap berbagai faktor, termasuk karakteristik propagasi sinyal, yaitu bagaimana cara jaringan LTE merambat melalui udara dalam bentuk gelombang elektromagnetik, agar sampai ke penerima dari pengirim dengan baik. Dan kemudian ada kebutuhan kapasitas, yaitu panjang atau jumlah bandwidth yang dibutuhkan dalam mengirim data secara efektif. Dan juga potensi interferensi. Jadi potensi interferensi ini maksudnya kemungkinan atau gangguan yang dapat terjadi dalam proses pengiriman sinyal dalam jaringan LTE. Mungkin adanya penumpukan sinyal baik secara dekat maupun jauh. Dengan pembagian yang tepat, operator dapat menyeimbangkan antara cakupan area yang luas dan kapasitas dalam data yang tinggi, sekaligus meminimalkan interferensi antar jaringan. Selanjutnya akan masuk ke spektrum frekuensi radio yang akan dijelaskan oleh rekan tim kami, yaitu Muhammad Syukri. Jadi saya akan menjelaskan tentang spektrum frekuensi radio. Jadi sebelum itu, spektrum frekuensi radio ini merupakan bagian dari spektrum elektromagnetik yang dimanfaatkan untuk berbagai komunikasi kabel modern, seperti telepon seluler, siaran radio, dan jaringan Wi-Fi. Jadi itu sumber daya ini sangat penting dalam dunia digital saat ini karena memungkinkan berbagai perangkat dan layanan untuk terhubung dan berfungsi secara efisien. Dengan pertumbuhannya secara pesat, teknologi ini meningkatkan permintaan akan komunikasi nirkabel, spektrum frekuensi radio yang sering disebut sebagai emas baru. Nah, kenapa disebut sebagai emas baru? Karena spektrum frekuensi radio ini mencerminkan nilai ekonomis dan strategis yang tinggi. Seiring berkembangnya teknologi seperti 5G dan Internet of Things, akses ke frekuensi yang tepat dapat memberikan keuntungan kompetitif yang besar bagi perusahaan dan negara. Nah, kita masuk ke regulasi spektrum
frekuensi. Jadi regulasi spektrum frekuensi ini dilakukan di tingkat internasional oleh International Telecommunication Union atau IT. Dan juga dilakukan di Indonesia atau nasional seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo. Jadi kedua lembaga ini bertugas mengkoordinir atau mengalokasikan penggunaan spektrum secara optimal dan efisien. Alasannya demi memajukan teknologi telekomunikasi dan ya membahagiakan masyarakat luas. Slide selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang pita frekuensi, yaitu sebelum itu teknologi long term evolution atau LTE dirancang untuk beroperasi di berbagai pita frekuensi yang umumnya berkisar antara 700 MHz hingga 3500 MHz. Jadi rentang frekuensi ini memberikan fleksibilitas bagi operator ketersediaan spektrum di masing-masing negara. Dengan demikian, LTE ini memungkinkan layanan yang lebih luas dan akses yang lebih baik bagi pengguna di seluruh dunia. Dalam implementasi LTE menggunakan dua metode duplexing utama, yaitu frekuensi diffusion duplex atau PDD dan time diffusion duplex. Jadi PDD ini bekerja dengan memisahkan frekuensi untuk PDD dan downlink. Metode ini juga memungkinkan komunikasi simultan sehingga penggunaan dapat mengirim dan menerima data secara bersamaan yang ideal untuk aplikasi yang memerlukan latensi rendah dan bagus. Next selanjutnya akan dijelaskan oleh Ratu Nisa. Oke, baik. Dalam pembahasan kita akan membahas pembagian pita frekuensi khususnya untuk teknologi LTE. Jadi pembagian pita frekuensi sendiri untuk teknologi LTE dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok utama. Yang pertama ada band frekuensi rendah, terus ada band frekuensi menengah, dan terakhir ada band frekuensi tinggi. Jadi setiap kategori ini memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda-beda dalam teknologi LTE atau ekosistem LTE. Jadi ada pun kelebihan-kelebihan yang ada pada pertama band frekuensi rendah. Terus itu band frekuensi rendah di sini dia menggunakan frekuensi yang kurang dari 1 GHz. Kita ambil contohnya pada 300 MHz, 800 MHz, dan 900 MHz. Dan ada pun kelebihannya antara lain yang pertama jangkauan yang sangat luas hingga puluhan kilometer per selnya, kemudian penetrasi sinyal yang sangat baik ke dalam gedung, kemudian ideal untuk cakupan di daerah pedesaan atau suburban, kemudian efektif untuk komunikasi dalam ruangan di area perkotaan, kemudian memerlukan lebih sedikit base station untuk cakupan area yang sama. Jadi bisa dibilang untuk band frekuensi rendah ini mempunyai kemampuan utama yang dimana dia dapat menembus obstacle yang lebih tebal atau dinding yang lebih tebal, dan dia dapat menembus misalnya gedung-gedung pencakar langit yang lebih tinggi. Namun ada pun kekurangan dari band frekuensi rendah ini yaitu pada kapasitas data yang dapat ditampungnya. Kapasitas data yang dapat ditampungnya sangatlah terbatas dibandingkan band frekuensi lain seperti band frekuensi menengah dan band frekuensi tinggi. Selanjutnya kita masuk ke band frekuensi menengah. Pada band frekuensi menengah, band frekuensi yang digunakan itu mencapai 1 GHz sampai 2,5 GHz. Di sini kita ambil contohnya pada frekuensi 1800 MHz, 2000 MHz, dan 2300 MHz. Dan adapun kelebihan dari band frekuensi menengah ini antara lain yang pertama, keseimbangan yang baik antara cakupan dan kapasitas. Yang kedua, jangkauan yang cukup baik untuk area perkotaan dan area suburban. Yang ketiga, kapasitas data yang lebih besar dibandingkan band rendah. Yang keempat, fleksibel untuk berbagai skenario penggunaan. Yang terakhir, banyak digunakan untuk deployment LTE awal. Jadi seperti yang kita tahu, untuk band frekuensi menengah ini banyak digunakan masyarakat atau semua yang ada di negara providernya untuk melakukan deployment LTE awal. Dan untuk keuntungan sendiri pada LTE untuk band frekuensi menengah ini pastinya
lebih bagus dari band frekuensi rendah yang hanya bisa menampung kapasitas data yang lebih sedikit atau terbatas. Dan untuk tantangan sendiri pada band frekuensi menengah ini dia terletak pada operator yang harus cermat untuk merencanakan jaringan yang memastikan cakupan yang memadai tanpa mengorbankan si kapasitas. Jadi terutama di area yang padat penduduk seperti area perkotaan dan area-area untuk suburban. Selanjutnya untuk band frekuensi tinggi akan dijelaskan oleh rekan kita yaitu Reka. Baik, untuk di frekuensi tinggi ini sekitar pada 2600 MHz dan 3500 MHz. Yang dimana keunggulan dari band ini adalah jagoan dari semua bandwidth yang sebelumnya. Yang dimana kapasitas data yang sangat tinggi, kecepatan transfer data maksimum yang sangat cepat, ideal untuk area urban dengan kepadatan pengguna tinggi. Dan ini sangat cocok untuk lokasi seperti stadion dan pusat pembelanjaan. Kekuatan utama band frekuensi tinggi terletak pada kemampuan yang mendukung aplikasi yang membutuhkan bandwidth besar seperti streaming video 4K, realitas virtual, atau konferensi video dengan banyak partisipan. Semuanya dapat ditangani dengan mulus oleh band ini. Namun kekuatan ini datang dengan trade-off yang signifikan. Jangkauan sinyal bandwidth tinggi sangat terbatas, biasanya hanya beberapa ratus meter, dan sangat rentan terhadap obstacle fisik. Implementasi jaringan pada bandwidth ini memerlukan jumlah base station yang jauh lebih banyak, meningkatkan kompleksitas dan biaya infrastruktur. Dan di slide selanjutnya adalah daftar pita frekuensi LTE di Indonesia yang kami ambil pada tanggal 8 Januari 2018. Ada 6 provider pada alokasi pita frekuensi, namun saya akan membacakan secara singkat. Yang pertama itu ada telekomunikasi yang terdapat di band 8 dengan metode duplex FDD dengan frekuensi 900 MHz. Dan di Indosat Ooredoo ada band 8 dengan metode duplex FDD dengan frekuensi 900 MHz juga. Di XL Aksita ada di band 8 dengan metode duplex FDD frekuensi 900 MHz. Dan di Tri Indonesia ada band 3 metode duplex FDD dengan frekuensi 1800 MHz. Dan di Smartfren ada band 5 dengan metode duplex FDD dengan frekuensi 850 MHz. Dan yang terakhir di provider Bolt dengan band 40 dengan metode duplex TDD dengan frekuensi 2300 MHz. Saya balikan ke Rabi. Baik, sekian dari presentasi kami. Semoga dengan penjelasan dari kami tentang pembagian pita frekuensi bisa tersampaikan dan dapat mudah dimengerti bagi kalian yang sudah menonton. Sekian dari kami. Bila kurangnya penjelasan dan ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berapa menit? Recordingnya masih berjalan ini. Berapa menit?